Pada video pertama dari topik kedua mata kuliah energi terbarukan di jurusan Teknik Elektro UIN Sultan Syarif Qasim Riau ini, kita sudah membahas tentang sejarah singkat thermal surya, teknologi thermal surya. Kemudian pada video berikutnya kita membahas tentang apa thermal surya itu, bagaimana sebuah sistem thermal surya bekerja. Dan pada video ketiga kita membahas berbagai teknologi thermal surya, termasuk fluida apa yang dipakai, kemudian sistem penyimpan panas, lalu beberapa sistem thermal surya seperti pemanas air skala rumah tangga, skala besar, kemudian pembangkit listrik thermal surya, dan kolam surya. Nah, pada video keempat ini atau video terakhir dari topik kedua thermal surya ini, kita akan membahas tentang status saat ini. Jika sebelumnya kita banyak membahas tentang aspek teknologi, pada bagian keempat ini kita membahas tentang beberapa statistik penting terkait dengan aplikasi thermal surya. Bagian ini semuanya berasal dari sebuah laporan berjudul Solar Heat Worldwide Detail Market Data tahun 2018, edisi tahun 2020 yang diterbitkan oleh International Energy Agency Solar Heating and Cooling Program tahun 2020. Laporan tersebut bisa di-download dari link yang saya berikan ini. Oke. Kapasitas solar thermal di dunia pada akhir tahun 2019 itu sudah mencapai 479 gigawatt TH. Gigawatt TH adalah thermal, atau kapasitas itu sekitar 6,7 kali lipat total pembangkit listrik di seluruh Indonesia pada Juni 2020. Jadi kapasitas globalnya cukup besar. Adapun luas lahan total untuk kapasitas besar itu adalah 684 km persegi atau sekitar 96.000 luas lapangan sepak bola, atau sedikit lebih luas dari kota Pekanbaru, sedikit lebih luas dari Jakarta, hampir seluas kota Samarinda, atau kira-kira 2,5 luas kota di Sulawesi. Sejauh ini sudah 650.000 lapangan kerja yang dibuka hingga tahun 2018 dari sektor solar thermal. Solar thermal telah menghemat sekitar 42 juta ton minyak per tahun. Sekitar 58% dari seluruh instalasi thermal surya adalah sistem termosifon skala kecil untuk pemanas air tanpa pompa. Ini adalah grafik yang menunjukkan kapasitas thermal surya yang beroperasi di seluruh dunia dan berapa produksi energi setiap tahun dari tahun 2000 sampai tahun 2019. Kapasitas solar thermal dinyatakan dalam gigawatt thermal, sedangkan energi yang dihasilkan dinyatakan dalam terawatt jam atau terawatt hour. Nah, batang-batangan yang tinggi ini adalah kapasitasnya, sedangkan yang bulat-bulat berwarna coklat ini adalah produksi energinya. Bisa kita lihat bahwa pada tahun 2000 itu sekitar 60-an kapasitasnya secara global sekitar 60-an gigawatt TH, tetapi 19 tahun kemudian itu meningkat menjadi hampir 500 gigawatt TH. Jadi ini peningkatannya cukup signifikan. Adapun kolektor yang paling banyak dipakai adalah evacuated tube collector atau kolektor tabung pengosongan, sekitar 70,4% adalah dari jenis ini. Kemudian yang kedua terbesar adalah pelat datar, kolektor pelat datar 23,2%. Lalu kolektor air unglaze atau tidak pakai kaca sekitar 6,2%, dan kolektor air sekitar 0,2%.
Ini adalah kapasitas yang beroperasi dan energi yang disuplai pada tahun 2019. Dibandingkan antara solar thermal dengan berbagai jenis energi terbarukan lainnya. Terlihat bahwa yang paling kiri ini adalah solar thermal, kemudian yang sebelah ini adalah energi angin, lalu ini adalah photovoltaik, ini adalah geothermal power, ini adalah solar thermal power. Yang paling kirinya adalah solar thermal panas, ini adalah solar thermal power atau listrik. Terlihat bahwa kapasitas solar thermal untuk panas itu cukup signifikan, hampir sama besarnya dengan fotovoltaik. Tetapi solar thermal yang dipakai untuk membangkit listrik masih jauh di bawah fotovoltaik. Tetapi ini adalah perkembangan yang cukup menggembirakan. Baiklah, kira-kira itulah beberapa statistik yang ingin ditampilkan, singkat saja. Dan selanjutnya kita akan memberikan tugas untuk minggu kedua. Tugas untuk minggu kedua ini khusus untuk mahasiswa Teknik Elektro UIN Sultan Hasanuddin Riau. Oleh karena itu kita tidak akan rekam di YouTube, dan tugas itu akan disampaikan pada e-learning dan pada saat pertemuan online kita. Demikianlah adik-adik sekalian dan para penonton dimanapun berada, topik kedua dari mata kuliah energi terbarukan di jurusan Teknik Elektro UIN Sultan Hasanuddin Riau ini yang berbicara tentang solar thermal sudah kita selesaikan semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini bermanfaat, dan oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat, tetap semangat. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.